misalnya dia punya input sebesar C, tapi dia menghasilkan output sebesar A, dia berada di titik P. Dan karena dia tidak ada di dalam kurva, berarti inputnya tidak efisien, maka dia harus mengurangi inputnya biar bergeser ke titik B. Kurang lebih seperti gitu, Bu. Iya, benar. Benar ya. Jadi titik P itu adalah tidak efisien gitu ya, karena di sini untuk ini dengan penghitungan input oriented gitu ya, kita masih bisa menghasilkan jumlah output yang sama, yaitu sebesar A, tapi dengan input yang lebih sedikit gitu, dan lebih sedikitnya itu ada di titik B gitu ya, di titik B ditarik ke bawah sini. Jadi kita bisa dikurangi gitu, sehingga penghitungan efisiensi teknis melalui input oriented gitu itu dihitungnya yaitu adalah A B per A P gitu ya. Jadi A B sepanjang garis ini dibagi sama A P gitu. Jadi ini adalah penghitungan efisiensi teknis secara input oriented gitu. Maka di situ skalanya adalah 0 sampai 1 gitu ya. Efisiensi teknis itu skalanya 0 sampai 1. Semakin dia mendekati 1, semakin dia dikategorikan efisien. Sebaliknya, semakin mendekati ke 0, semakin dia tidak efisien gitu ya. Jadi intinya itu adalah semakin titik P ini ditarik ke sini, misalnya ada titik lain gitu ya, titik let's say ini adalah O gitu ya, titik O di sini, maka unit usaha ini lebih efisien gitu ya, meskipun dia tidak efisien gitu ya. Kalau efisien kan berarti kalau technical efisien gitu ya, secara efisiensi secara teknis gitu kan, itu 1 itu kan berarti AB dibagi AB gitu kan, AB dibagi AB sama dengan 1, dia adalah unit usaha yang efisien gitu. Nah, kalau unit usaha P itu kurang efisien gitu ya, dan nilainya lebih besar gitu ya, 0, something gitu kan. Kalau dia semakin mendekati nilai B gitu ya, semakin mendekati titik B, maka dia akan semakin efisien gitu ya, maksud saya. Semakin mendekati titik B, maka dia semakin efisien gitu. Kemudian ada output oriented gitu ya. Di sini ada perhitungan output oriented, dimana kita contohnya juga unit usaha P gitu ya. Jadi kalau unit usaha P ini dihitung secara asumsinya secara output oriented gitu, dia bisa dengan input sebesar C, inputnya sama, outputnya itu bisa ditingkatkan, tidak sebesar A, tapi di sini bisa sebesar D gitu ya. Bisa sebesar D. Jadi kalau perhitungan output oriented itu titik P ini juga tidak efisien, dan dia bisa untuk memproduksi untuk dengan menggunakan unit input yang sama, dia bisa meningkatkan output. Jadi outputnya bisa meningkatkan, bisa ditingkatkan di titik D sini ya, gitu. Sehingga dia lebih efisien karena dengan output yang sama, outputnya dengan input yang sama, outputnya bisa ditambah gitu. Nah, perhitungan dari output oriented ini itu adalah CP gitu ya, CP dibagi sama CD gitu. Jadi ini CP dibagi sama CD, CD gitu. CP dibagi sama CD, semakin sama ya. Jadi technical efficiency itu skalanya 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1, maka dia semakin efisien. Semakin mendekati 0, dikatakan dia tidak efisien. Nah, itu tadi decreasing return to scale gitu ya. Nah, kita punya gambar yang kedua yaitu constant return to scale. Di mana di sini constant return to scale itu perhitungannya gitu ya, sama gitu ya. Titik P tidak efisien gitu ya. Kalau input oriented itu berarti perhitungannya itu adalah AB per AP.
Kalau output oriented berarti kita tarik ke atas kan, karena dengan input yang sama outputnya bisa ditingkatkan, berarti kan perhitungannya sama CP per CD. Karena menggunakan asumsi konstan tentu scale, maka di sini garisnya kan kurva si fx-nya itu kan 45 derajat gitu ya. Maka dengan kata lain untuk asumsi konstan tentu scale ini, baik input oriented maupun output oriented itu nanti technical efisiensinya itu sama. Jadi jarak antara AP per AP dibandingkan CP per CD itu adalah sama. Jadi perhitungan efisiensi teknis menggunakan asumsi konstan tentu scale itu baik input oriented maupun output oriented nanti hasilnya adalah sama. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu izin memastikan. Iya, silakan. Ya, memang untuk DRTS efisiensinya itu di AP per AP ya Bu. Tetapi kan nilainya tidak satu dan lebih efisien waktu dia sama dengan satu. Begitu. Halo, Bu. Oke. Iya, sorry. Gini. Jadi sebenarnya perhitungan efisiensi teknis itu atau baik asumsinya konstan tentu scale maupun variabel tentu scale contohnya. Nah, kalau di sini P itu titik P gitu ya, titik P baik di DRTS maupun CRTS ini sama-sama tidak efisien. Maka nilainya itu technical efisiensinya itu tidak sama dengan satu, kurang dari satu gitu ya. Gitu. Yang tadi itu yang membedakan asumsi ini itu adalah decreasing rate tentu scale itu jarak antara AB per AP itu tadi kan input oriented ya, per AP tidak sama dengan output orientednya, yaitu CP per CD menggunakan asumsi decreasing rate tentu scale. Tapi kalau misalnya kita menggunakan scale, perhitungan technical efisiensinya baik input oriented gitu ya, AP per AP itu akan sama dengan output orientednya, yaitu CPPD gitu. Jadi kalau kita menggunakan asumsi konstan scale, asumsi input maupun output oriented, nah gitu ya maksudnya. Kalau decreasing rate tentu scale itu nanti perhitungan technical efisiensinya baik input oriented maupun output oriented itu tidak nilainya bisa dipahami. Bisa dipahami. Iya, Oke. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Bu, saya mau memastikan satu. Iya, itu kalau misalkan decreasing sama konstan, itu satu semakin efisien ya Bu ya? Iya benar. Semuanya. Iya benar. Jadi itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, jadi kalau dimanapun gitu ya perhitungan technical efisiensi itu menggunakan asumsi apapun gitu ya, menggunakan orientasi apapun dan asumsi decreasing maupun increasing atau itu lainnya tetap sama dengan skalanya, maksud saya 0 sampai dengan 1 semakin gitu. Oke, sekarang gitu ya, berarti Bapak Ibu ini sudah install ya di EAP ya. Sudah install di EAP ya. Oke, kalau misalnya sudah install di EAP gitu,
udah install di EAP, berarti di sini nah, tapi kalau misalnya masih ada yang belum menginstal, silakan untuk diinstal gitu ya. Jadi ini ada apa softwarenya gratis gitu ya. Kalau nggak salah dari University of Queensland gitu ya. Gitu. Ini silakan di download gitu. Dan itu free gitu. Nah, kita masuk menjawab pertanyaan apa namanya di tugas gitu ya. Ini oke. Sorry. Ini maksud saya adalah rumah sakit dulu ya. Oke. Pada contoh kasus tersebut, menurut Anda orientasi apa yang sesuai untuk diaplikasikan pada rumah sakit? Jelaskan mengapa. Tadi sudah ya, sudah saya jelaskan gitu ya. Kalau misalnya untuk rumah sakit itu kita menggunakan input oriented gitu ya, karena kita tidak ingin menargetkan gitu ya outputnya yang dimaksimalkan. Berarti kan kalau misalnya outputnya yang dimaksimalkan itu berarti kita mengasumsikan akan banyak orang yang sakit gitu. Takutnya kan kasus penyakit gitu ya yang bisa disembuhkan gitu ya, yang tertangani gitu kan. Nah, berarti di situ kita lebih baik untuk menggunakan input oriented. Karena dengan output ya. Maaf, kalau misalnya sektor jasa lain kayak pendidikan gitu, apakah juga input oriented? Karena kan kita juga nggak bisa prediksi berapa banyak orang yang misalnya pengen bersekolah di SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nah, kalau jasa kesehatan, jasa pendidikan itu berarti ini input outputnya apa dulu gitu ya. Jadi dipertimbangkan input sama outputnya terlebih dahulu gitu maksud saya. Baru di situ kita bisa bisa menentukan orientasinya yang baik yang mana gitu. Tapi untuk sebenarnya ini input sama output oriented itu tergantung oleh apa yang mau di analisis efisiensinya gitu ya, atau diserahkan secara penuh kepada penelitinya gitu untuk penggunaan input maupun output orientednya gitu. Tapi di sini kalau jasa kesehatan dengan output dan input seperti outputnya itu adalah minor case gitu ya, jumlah kasus penyakit yang tidak seberapa parah gitu ya, sama adanya akut cases gitu ya. Jadi ada kasus penyakit akut, penyakit yang parah yang bisa ditangani gitu. Kemudian ada inputnya di sini, ada jumlah jumlah perawat sama jumlah kasur per hari yang tersedia gitu ya. Gitu. Itu tadi ya. Kemudian yang kedua dengan DEA multi-stage dan asumsi konstan dan scale, interpretasikan skala efisiensi pada skala 1 dan 12. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin kita praktekkan saja gitu ya di sini ya. Jadi kalau di DEA kita copy gitu ya. Untuk datanya gitu ya, ini asumsi saya Bapak Ibu sudah paham ya, karena sudah dijelaskan sama Bu Wulan juga sama Mas Fakih gitu ya. Nah di sini semua file yang dibutuhkan, maksudnya kalau misalnya CDI ini kan kita membutuhkan file not txt, maksudnya contohnya ini txt kan ya, bener ya txt ya.
filenya txt. Nah, di situ semua file yang kita butuhkan itu harap import dari dengan dan apa sih namanya aplikasinya dengan aplikasi, terus kita file new tab, kelihatan ya. Masih PPT Ibu Aura. Oh,